Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih semangat di rumah? Kali ini di dalam acara MPLS sekarang kita akan membahas tentang pengenalan SMK Merdeka Bandung. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan untuk mengisi job sheet yang telah panitia bagikan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, menjaga pola makan, mengurangi mobilitas. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita punya jargon nih. Jargonnya ada 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Oke adik-adik, bersama kakak di sini sudah ada narasumber. Beliau adalah Wakasek dari Kesiswaan. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, boleh diperkenalkan mungkin Bapak? Diperkenalkan dari mana dulu ini? Data diri mungkin? Data diri. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung yang sedang mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu ya. Yap. Nama saya Dewan Firman Sulaiman. Sekarang dipercaya atau dikasih kesempatan untuk menjabat menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Di bidang kesiswaan. Untuk periode tahun 2021-2022. 1 tahun. 1 tahun. Masa percobaan. 1 tahun. Dan bisa ntar digantikan oleh siapa aja. Gitu. Oh gitu. Oke Pak, kita langsung ke materi. Ya. Apa sih peranan atau tupoksi dari kesiswaan itu sendiri? Peranan Wakasek kesiswaan itu sendiri intinya bertanggung jawab kepada Bapak Kepala Sekolah yang pertama itu adalah membuat program. Membuat program. Intinya setiap kegiatan intinya adalah program yang diutamakan. Program ketika sudah membuat program itu mau terlaksana atau tidak, tadi bisa dipertanggungjawabkan kepada Bapak Kepala Sekolah antarnya. Kenapa ini tidak, misalkan program udah dibuat, kenapa ini tidak terlaksana? Nah, mungkin apakah ada istilahnya apa ya? Tidak evaluasi entarnya, pasti akan ada evaluasi. Kalau misalkan itu program tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita buat, itu yang pertama membuat program. Yang keduanya mengarahkan, mendidik, ya, membimbing peserta didik, khususnya di SMK khususnya Merdeka peserta Bandung. didik ya. Khususnya di SMK Merdeka Bandung, karena itu ada ntar dikasih ketahanan dan ekstrakurikuler. Masalah membimbing, mendidik, mengarahkan, entarnya itu ada di beberapa kasih entarnya. Oh, berarti ada beberapa kasih lagi ada ya? Ada beberapa kasih. Di bidang kesiswaan itu ada 5 kasih. 5 kasih. Apa saja tuh Pak? Ada 5 kasih. Yang pertama itu ada kasih ekstrakurikuler. Kasih ekstrakurikuler. Ya. Oh, berarti nanti lebih ke kegiatan ekstrakurikuler. Lebih kegiatan ekstrakurikuler. Okay. Yang kedua kasih ketahanan dan kedisiplinan sekolah. Wah, itu biasanya yang suka jadi satpam kayaknya ya. Wah, kalau jadi satpam enggak juga kayaknya. Enggak juga sih. Ya. Tapi lebih mengarahkan anak-anak supaya tidak terlalu melenceng mungkin Pak Ahmad ya. Oke. Tidak terlalu berbelok arahnya gitu. Contohnya kayak yang rambut mungkin terus. Jadi untuk ntar kita jelaskan aja deh di voksi ketahanan, voksi ekstrakurikuler dan yang lainnya ada kasih ketakwaan. Kasih ketakwaan. Terus kasih keputrian. Nah, terus ada UKS dan satu lagi itu dibantu oleh BK dan BP yang selalu bekerja sama dengan bidang kesiswaan antarnya. Oke. Itu. By the way Pak, tadi Bapak di awal itu berbicara tentang program sekolah khususnya di bidang kesiswaan. Kira-kira program sekolah apa saja nih yang akan nantinya diikuti oleh peserta didik kita? Oke, yang pertama itu program sekolah itu biasanya mulai dari MPLS ya yang sekarang sudah masuk ke program itu udah masuk di program kesiswaan. Yang keduanya kalau kita sekolah secara tatap muka itu programnya yang paling utama itu adalah upacara hari Senin. Oke, upacara hari Senin. Upacara hari Senin. Terus ntar lari ke pemilihan OSIS, ya. Terus bidang ekstrakurikuler. Upacara hari besar mungkin ya kegiatan upacara hari besar, kegiatan upacara hari besar itu udah masuk ke program kesiswaan, ya. Jadi ada banyak kurang lebih ada 20 program yang harus kita jalankan dan itu masing-masing dibagi oleh kasihnya sendiri masing-masing. Oke, berarti ada penanggung jawabnya sendiri ya? Masing-masing. Oke, Ya. kita berbicara tentang ekstrakurikuler nih. Ya.
banyak sekali adik-adik yang memilih ekstrakurikuler di sini banyak Pak. Ada yang milihnya itu silat, mungkin nantinya main bola dan sebagainya. Nah itu pengawasannya atau pembinaannya itu polanya seperti apa? Apakah didatangkan coachnya langsung atau dibina oleh guru-guru yang ada di kita? Jadi di ekstrakurikuler itu alhamdulillah ya kita didukung oleh satu yang intinya didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua didukungnya sarana prasarana terhadap kegiatan. Terhadap kegiatan. Itu kalau misalkan meskipun ada dukungan di Kepala Sekolah, tapi kalau tidak ada sarana prasarana itu yang sulit. Yang ketiga sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa? Pelatih, pembina. Ya, pembinanya. Sementara di kita itu ada 19 ekstrakurikuler yang aktif ya, yang aktif itu dibagi beberapa cabang, ada beberapa kegiatan ya, beberapa cabang, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, dan kegiatan wawasan wawasan negara. Ya. Teknologi masuk Pak? Teknologi juga masuk. Teknologi masuk. IT-nya ada itu. Jadi dalam 19 ekstrakurikuler itu ada IT, ada di sini kita punya adiwiyata juga, terus PMR, pramuka, yang lainnya juga itu masih banyak ya. Salah satu contohnya ya seperti itu gitu. Nih Pak, misalkan ada anak didik kita yang berpotensi itu jadi pembalap nih, pembalap motor. Nah di kita kan yang aktif itu belum ada mungkin ya. Nah apakah nanti akan diakomodir atau seperti apa? Nah kalau misalkan tidak ada tertera dalam ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh pihak sekolah, meskipun ntar anak-anak ada yang berprestasi di luar itu tetap akan diakomodir oleh pihak sekolah. Dari mulai misalkan ada anak nih bisa balap gitu, cuman di sekolah itu tidak ada ekskulnya. Nah itu misalkan pendaftaran dari semuanya, bahkan kalau sampai juara pun itu akan dikasih istilahnya apa ya, reward oleh sekolah, penghargaan lah. Jadi jangan khawatir kalau misalkan adik-adik atau anak-anakku sekalian yang punya prestasi di luar ekstrakurikuler yang ada di sekolah, silakan bisa bekerja sama dengan kami. Ya, berarti masih bisa dikembangkan, silahkan di luar dengan organisasinya mungkin dengan organisasi dan masing-masing. Nanti ketika ada kejuaraan boleh dilaporkan ke kita dan kita ikut membina mungkin seperti itu. Sekarang tentang kedisiplinan nih Pak, kedisiplinan dan ketahanan sekolah. Nah ini ada berbicara sedikit tinggi nih kayaknya nih Pak. Ketahanan itu seperti apa Pak? Kayaknya militer banget nih Pak. Itu tanggung jawabnya ada kasih di ketahanan sekolah dan kedisiplinan siswa. Itu mulai dari masuk gerbang sampai keluar gerbang lagi, itu harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, itu harus mengikuti aturan di sekolah. Bahkan kalau bisa nih buat adik-adik sekalian yang suka membawa kendaraan bermotor atau apa aja, atau naik angkot, istilahnya pergi dari rumah sampai ke sekolah, ikuti aturan yang ada. Tolong hargai orang lain. Itu seperti kalau memakai kendaraan bermotor atau kita berjalan kaki atau kita naik sepeda, tolong hargai orang lain karena orang lain juga punya hak yang sama dengan kita untuk menggunakan fasilitas umum. Itu. Jadi untuk ketahanan dan kedisiplinan intinya ketika sudah memasuki ruang lingkup sekolah atau sudah masuk wilayah sekolah, mau tidak mau semua orang harus mengikuti aturannya. Tapi jangankan siswa, kami pun sebagai pendidik, sebagai seorang guru pun itu ada aturannya. Berarti bukan cuma adik-adik ya. Bukan adik aja. Lebih ke ini ya. Jadi gitu. Jadi tolong pahami aturan karena aturan ini dibuat untuk kenyamanan. Gitu. Mungkin Pak ini salah satu aturan yang paling banyak sekali dilanggar. Hal kecil misalkan, ada nggak contohnya? Baju misalkan, rambut atau seperti apa? Paling sering dilanggar itu adalah mulai dari penampilan diri aja kita berbicaranya. Mulai dari rambut mungkin, sampai bawah, sampai alas kaki, itu ada aturannya. Sama dengan tidak jauh kita dengan industri. Jadi kita dipersiapkan itu, kenapa kita ada aturan seperti ini, seperti itu, bukan mengekang untuk siswa sebetulnya. Karena kami juga melihat
ke depannya anak-anak ini harus dipersiapkan sedini mungkin. Oke. Apakah mereka akan bekerja di industri yang besar suatu saat, atau meneruskan ke perguruan tinggi, atau entarnya berwirausaha, itu. Jadi persiapan dari sekarang. Intinya apa? Intinya satu, disiplin itu sebetulnya. Oke, Kalau berarti masalah keilmuan itu kita masih belajar bisa di mana-mana kalau untuk masalah keilmuannya. Tapi yang susah itu adalah disiplin, attitude, itu yang paling sulit. oke. Sebetulnya. Misalkan Pak nih, misalkan ada salah satu siswa atau siswi, anggaplah misalkan Caca nih. Caca itu misalkan datang kesiangan. Datang kesiangan. Ada tuh tim disiplin yang ada di depan. Nah, itu salah satu sanksi yang akan diberikan kepada Caca tersebut seperti apa? Gini, misal gitu. Kalau sanksi itu ntar di kita itu ada dipersiapkan buku saku siswa. Buku saku Siswa. Di dalam buku saku itu terdapat ntar sanksinya, poinnya. Kalau misalkan melakukan pelanggaran ini poinnya berapa? Oke. Dan kita akan kasih istilahnya patokan. Kalau misalkan sudah poin segini, berarti itu sudah warning. Oke, ada pemanggilan Ada mungkin pemanggilan. ya, pembinaan Ya, selanjutan ada pembinaan. Nah, dari buku saku itu ntar kita kelihatan. Oh, ini anak sering melakukan pelanggaran hal-hal seperti ini. Nah, ntar gimana cara membinanya? Oke. Itu, ya. Jadi ntar ada di dalam buku saku itu bukan hanya tentang kedisiplinan saja, tapi di sana ada entarnya prestasi-prestasi apa saja yang pernah didapat oleh siswa. Jadi itu sebagai patokan atau bahan entar untuk siswa takutnya akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dan itu bisa jadi bahan entarnya. Oke. Gitu. Berarti nanti perilaku siswa di kita benar-benar termonitoring Pak ya. Ya. Dari mulai kedatangannya, keterlambatannya, misalkan terus penampilannya, sopan santunnya mungkin. Nah Pak, apabila nanti di tengah itu ada yang melakukan kriminal siswa, nah itu sanksi yang paling berat itu seperti apa? Ada 3 sanksi yang bisa dikembalikan kepada orang tua. Siswa yang pertama itu sanksi narkoba. Narkoba itu kita akan langsung kembalikan kepada orang tua tanpa ada istilahnya prosedur lagi. Apakah itu udah mau pengedar, mau pemakai atau apapun jenisnya, apalagi pembuat, itu undang-undangnya udah jelas. Pengedar undang-undangnya udah jelas. Pemakai undang-undangnya udah jelas. Nah, dari ketiga ini jangan kita salah paham. Kalau misalkan pengedar, pembuat, itu hukumannya berbeda. Kalau pembuat itu udah bisa hukuman mati. Kalau pembuat narkoba itu. Kalau pengedar masih ada toleransi mungkin. Mungkin hukumannya 20 tahun, 25 tahun atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemakai. Pemakai itu adalah korban. Itu jangan sampai kita jauhi. Justru kita harus memotivasi, kalau bisa direhab lah secara ini. Banyak sekali. Cuman kalau di ruang lingkup sekolah, kalau misalkan anak peserta didik aja ketahuan dengan melakukan hal-hal seperti itu bisa dikeluarkan. Itu yang pertama, itu baru narkoba. Ya. Yang kedua kriminal. Kriminal itu otomatis sudah pencurian misalkan atau perkelahian ya. Ya, seperti itulah kriminal, apalagi kriminal dengan kekerasan. Itu sudah tidak dibenarkan, ya. Pencurian aja sudah tidak dibenarkan, apalagi dengan memakai kekerasan. Itu sebetulnya. Jadi emang ada beberapa tahapan yang bisa diproses dan ada beberapa masalah yang tidak diproses atau langsung dikembalikan lagi kepada orang tua. Gitu. Berarti secara garis besar ketika anak tersebut sudah masuk ke ranah hukum, yang pertama akan dikembalikan kepada orang tua dan diproses secara hukum ya. Mangga itu mah. Silakan aja. Kecuali bagi anak-anak yang sifatnya itu masih bisa pembinaan kayak kesiangan, misalkan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi emang ada beberapa masalah seperti misalkan anak kasus merokok atau apapun itu kita kembalikan aja ke undang-undangnya. Umur berapa sih anak boleh ngerokok? Kalau misalkan sekarang orang tua membolehkan anaknya merokok 16 tahun, 17 tahun, berarti orang tuanya yang salah, udah fatal itu. Karena undang-undangnya, orang yang membolehkan ngerokok aja itu udah undang-undangnya 18 tahun ke atas. Itu. Jadi saya minta kerjasamanya ntar terhadap orang tua, masyarakat luas, ya. Setidaknya ada empati, rasa empati ketika melihat anak memakai seragam, setidaknya ditegur lah. Jangan merokok, jangan itu, jangan ini. Karena kita tidak 24 jam mengawasi. Ya, apa tadi yang saya bilang, kemajuan bangsa itu dilihat dari attitude-nya anak-anak. Mereka adalah pengganti kita di masa depan. Itu. Jadi jangan sampai istilahnya penerus-penerus kita dirusak dengan hal-hal yang tidak baik.
Gitu. Oke. Itu tadi secara umumnya mungkinnya adik-adik. Nah sekarang ada sedikit nih Pak. Di kita itu ada siswa OTKP yang mayoritas perempuan. Nah salah satu program atau pendidikan terhadap anak siswi ada nggak Pak? Misalkan program keputrian atau ya, apa? Kami dikhususkan di sini untuk di SMK Merdeka itu ada program yang namanya keputrian dan itu ada kasihnya di bawah kesiswaan. Oke. Kasih keputrian itu untuk membina anak-anak putri yang setidaknya mempersiapkan dia menjadi calon seorang istri dan calon seorang ibu. Uish. Dan itu tidak mudah. Kita seorang ayah tidak akan bisa sampai seperti itu. Kita seorang laki-laki tidak akan bisa nyampe seperti itu. Itu di keputrian sendiri Pak, itu ada materi-materi yang tadi kan sudah disampaikan ya. Ada persiapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, misalkan terus attitude mungkin sebagai wanita seperti apa gitu. Nah, yang paling banyak dilakukan di kita untuk pembinaannya itu penjabarannya seperti apa? Untuk keputrian itu biasanya dijadwalkan 1 minggu 1 kali. Setiap hari Jumat biasanya. Jadi ketika siswa putra Jumatan secara bersama ya di masjid. Nah, untuk keputriannya biasanya diolah oleh guru-guru perempuan juga seperti di BK, guru keagamaan. Nah, itu materinya Pak yang ada di sana misalkan materinya disuruh banyak, banyak. Salah satunya belajar masak, belajar membuat kue, belajar menjahit dan yang lainnya itu banyak. Jadi tentang keputrian itu lebih condong dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga kata saya juga. Menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istilahnya sosok istri yang baik gitu. Dan keagamaannya juga pun masuk di sana ada. Untuk tentang keputrian itu. Pendidikannya ya. Pendidikan keagamaannya ada. Jadi istilahnya merata lah. Dari soft skillnya ada, hard skillnya ada. Jadi seimbang ntarnya gitu. Oke. Pak, sekarang kan zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang alay. Yang cowok jadi keputri-putrian gitu. Nah, ada nggak yang bidang khusus yang menangani anak seperti itu? Itu ada bidang khusus ya. Itu kebetulan di SMK Merdeka itu BK-nya sekarang mungkin ada 4 dan itu perempuan semua yang mengurusnya. Tapi insya Allah lah kuat-kuat gitu perempuan juga. Kalau condong kalau anak seperti itu, kalau misalkan ada laki-laki, kalau kata Pak Ahmad tadi agak alay atau bahasa istilahnya lebay atau seperti apapun itu, kepribadian yang beda dengan umumnya, nah itu biasanya kita dilarikan ke BK untuk selalu berkonsultasi apapun itu. Oke, didampingi berarti. Didampingi. Jadi jangan sampai karena yang namanya hal-hal seperti itu mungkin cara bergaul dia, ya istilahnya sering bergaul dengan perempuan, sering dikasih mainan perempuan gitu. Jadi karakternya akan kena ntar akhirnya. Jadi kalau ada yang seperti itu kita bekerja sama dengan BK untuk istilahnya untuk membina, untuk bukan mengobati atau ya Pak Ahmad, karena yang kayak gitu tidak bisa diobati kayak penyakit lain gitu. Berbeda lah, berbeda itu psikis masuknya. Oke. Mungkin nanti lebih ke apa ya? Lebih ke pembinaannya itu di LDKS mungkin ya ada. Ntar ada di LDKS itu kita baru dikhususkan untuk anggota OSIS aja. Jadi baru dikhususkan untuk anggota OSIS selama 4 tahun sudah berjalan, 4 tahun sampai 5 tahun terakhir berjalan. Dan mudah-mudahan untuk tahun sekarang kalau misalkan kita tatap muka atau kita ketemu langsung dan sudah tidak PPKM atau sekolah pun udah bisa dibuka, kita akan melaksanakan program yang diminta oleh Bapak Kepala Sekolah sebetulnya. 3 kali ya saya dengar ya, dalam 1 tahun ada 3 kali. Itu ntar larinya ke pramuka. Ada ya? pendidikan kepramukaan, tapi di kita itu dilaksanakan secara blok. Blok itu 1 tahun itu dilaksanakan 3 kali. Dan ntar ada untuk seluruh siswa juga. Jadi pramuka blok akan digabungkan dengan itu. Gitu. Jadi itu dilaksanakan setahun 3 kali. Dan ada yang khususnya untuk para pengurus OSIS itu ada LDKO. LDKO ya? Latihan dasar kepemimpinan OSIS. Karena OSIS itu akan mencerminkan dia figur sebagai contoh siswa yang baik untuk teman-temannya. Makanya seluruh siswa di SMK Merdeka ini adalah anggota OSIS sebetulnya semua. Oke. Ya,
Tapi ada yang menjadi pengurusnya adalah tidak semua. Udah diberikan, bahkan kalau untuk menjadi pengurus OSIS, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh mereka. Itu paling lama sekitar sebulan, dan itu akan penanggung jawabnya itu ntar dikasih ketahanan ntar. Ada di pembina OSISnya sendiri ntar. Dan termasuk saya pun sama sebagai pembina OSISnya ntar. Gitu. Oke Pak, tadi kan kita berbicara tentang ranah di salah satu kedisiplinan atau program yang dilaksanakan. Nah Pak, untuk prestasi nih, untuk prestasi siswa itu yang sudah diraih oleh SMK Merdeka, khususnya di bidang vokasi mungkin ya? Setiap tahun alhamdulillah kita selalu meraih prestasi. Kemarin terakhir di KOSN, FLS 2N kita mendapatkan kurang lebih 8 trofi. Nah, cuman kita masih berusaha untuk menjadi juara. Yang juara itu, jadi kalau juara kedua itu tidak ada Pak Ahmad. Juara itu cuma satu. Kita masih ada di posisi kedua. Kita masih berusaha untuk meningkatkan untuk nyampe targetnya ntar, karena itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Makanya tadi disinggung, satu, kita harus membuat program yang baik itu. Yang kedua, dari sisi pelatih atau SDM-nya, sumber daya manusianya yang melatih dan membina itu harus benar-benar emang ada di ranahnya gitu. Tidak bisa saya mungkin sebagai, kalau di sini tugasnya yang intinya adalah sebagai guru olahraga, tidak bisa melatih kesenian. Gitu. Jadi spesialisnya ya. Akan dibalikan lagi ke ranahnya masing-masing. Akan dibalikan lagi ke tupoksinya masing-masing. Gitu. Kalau misalkan ada pelatih di luar pun itu harus profesional. Gitu. Harus sesuai dengan bidangnya. Terakhir nih Pak, apa pesan dari Bapak untuk adik-adik yang sekarang belajarnya itu di tengah pandemi di rumah gitu? Pesan saya untuk anak-anak yang tercinta, kita udah melewati pandemi ini hampir 2 tahun. Banyak keluh kesah dari orang tua ketika pembelajaran di masa pandemi. Yang intinya gini, bertanggung jawab terhadap kerjaan sendiri, itu yang pertama pesan saya. Kalian tugasnya sebagai siswa, kerjakan tugasnya sebagai siswa. Gitu. Jangan sampai ada tugas dari guru tidak dikerjakan. Itu akan mempersulit entarnya. Karena satu, pembelajaran itu adalah proses. Pembelajaran adalah proses. Ya? Sama dengan pendidikan. Pendidikan pun proses, tapi cukup panjang dibandingkan pembelajaran. Yang namanya pendidikan prosesnya adalah seumur hidup. Jadi tidak ada berhentinya yang namanya pendidikan, termasuk diri saya. Itu. Kalau pembelajaran istilahnya udah kita belajar matematik, bahasa Indonesia atau penjas atau apapun, ada jamnya Pak Ahmad kan ya? Iya. Setelah beres 3 jam, 4 jam udah selesai. Setelah beres 3 tahun dari sini udah beres selesai. Tapi kalau kita berbicara pendidikannya, itu kita berbicara seumur hidup untuk pendidikan. Berarti jangan terputus hanya setelah keluar sekolah. Ya, itu jaga etika kalian, jaga attitude kalian, belajarlah dengan baik. Jangan sampai kalian istilahnya membelakangkan atau menomor 11-kan atau 10-kan tanggung jawab kalian. Intinya itu. Yang pertama, saya titip tanggung jawab terhadap pekerjaan kalian, tanggung jawab apa yang kalian emban sekarang, karena itu akan menjadi kunci sukses untuk kedepannya. Coba mulai dari hal kecil bertanggung jawab, mudah-mudahan hal besar akan bisa lebih bertanggung jawab ntar suatu saat. Jaga etika, jaga attitude kalian terhadap orang tua intinya. Itu yang sering istilahnya terlupakan ya. Yang sering terlupakan saat ini, ya. Intinya itu. Kalian mau di mana saja, jaga nama baik instansi kalian yang sekarang ditinggalkan. Ya, yang sekarang kalian lagi duduk di sekolah SMK mereka, jaga nama baik instansinya. Tolong. Kalau kalian misalkan membuat masalah atau apapun itu, ntar nama instansi yang akan terbawa, Pak Ahmad. Iya. Akan jeleknya itu. Itu aja deh. Sementara. Oke adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi ya untuk isi job sheet-nya dan jaga protokol kesehatannya. Oke Pak, sebelum kita akhiri nih, di sini kita punya jargon. Jargonnya itu 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Mungkin Bapak berkenan untuk menyemangati
siswa-siswi kita yang sedang MPLS nih di rumah. Oke. Kita bacakan bareng-bareng, Pak. 4S ya tadi ya? Iya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka Unggul. Oke. Selamat. Kita bareng-bareng, Pak ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka Unggul. Oke, terima kasih Bapak atas sama-sama, Pak waktunya. Ahmad. Terima kasih. Adik-adik, kita nanti ketemu lagi dalam acara MPLS selanjutnya.